Pernah nggak sih Anda coba jelasin apa itu audit, tapi malah dapat tatapan bingung? Atau yang lebih parah, orang langsung mikir tugas Anda itu nangkepin semua penipu di perusahaan. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal kupas tuntas masalah klasik yang makin relevan di era digital ini. Kesenjangan ekspektasi audit, jurang antara apa yang orang kira kita lakukan dan apa yang sebetulnya jadi tanggung jawab kita. Revolusi Industri 4.0 ini bukan lagi sekedar istilah keren buat seminar loh. Ini udah jadi kenyataan yang mengubah cara kita semua bekerja setiap hari. Nah, buat kita-kita di dunia audit, ini bukan cuma soal pakai software baru, tapi tentang gimana teknologi itu secara mendasar mengubah cara kita menganalisis, memverifikasi, dan pada akhirnya memberikan keyakinan. Coba kita lihat deh. Ada otak AI yang bisa mikir, ada grafik data raksasa yang bisa dianalisis, ada proses yang berjalan otomatis. Inilah kekuatan kita sekarang. Kita bisa loh menyisir jutaan transaksi buat nemuin anomali yang rasanya mustahil kalau dicari manual. Tapi justru di sini nih muncul paradoksnya. Makin canggih alat kita, ekspektasi publik juga makin tinggi. Ini malah bikin pertanyaan baru. Sebenarnya sampai mana sih batas tanggung jawab seorang auditor itu? Tapi ya gitu. Secanggih apapun teknologi yang kita pakai, ada beberapa mitos kuno soal audit yang kayaknya susah banget hilangnya. Nah, inilah akar masalahnya. Kesalahpahaman mendasar yang terus-terusan bikin adanya kesenjangan ekspektasi. Yuk, kita hancurkan mitos-mitos ini satu persatu. Mitos pertama, dan ini yang paling dasar banget, banyak yang mikir auditor itu ibarat koki yang masak laporan keuangan. Salah besar. Tanggung jawab penuh itu ada di tangan manajemen. Anggap saja kami ini inspektor kesehatan atau mungkin kritikus makanan. Kami datang untuk memeriksa dan kasih opini atas makanan yang sudah disajikan, bukan ikut masak dari nol. Nah, ini dia mungkin kesalahpahaman terbesar sepanjang masa. Publik sering banget lihat kita ini kayak detektif keuangan yang tugasnya berburu setiap rupiah penipuan. Kenyataannya, peran kita itu beda. Fokus utama kita, seperti yang ada di slide, adalah memberikan keyakinan kalau laporan keuangan itu bebas dari kesalahan yang material. Kata kuncinya cuma satu, material. Kecurangan memang bisa jadi penyebab salah saji, tapi kita bukan pemburu fraud. Kita ini penjaga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Coba bayangin deh, Anda disuruh periksa setiap butir beras dalam karung seberat 1 ton. Mustahil kan? Nah, karena itulah profesi audit bekerja pakai 2 konsep kunci, materialitas dan sampling. Mirip kayak dokter yang ambil sampel darah buat cek kesehatan Anda secara umum, kami juga ambil sampel transaksi buat menguji kesehatan laporan keuangan. Kami fokus di area yang paling berisiko dan paling signifikan dampaknya. 3 mitos yang tadi kita bahas itu bukan masalah yang berdiri sendiri-sendiri loh. Semuanya itu adalah gejala dari satu masalah besar yang sama. Sebuah konsep yang sangat kita kenal di profesi ini. Kesenjangan ekspektasi atau expectation gap. Jadi gampangnya gini, expectation gap itu adalah jurang antara persepsi dan realita. Para pengguna laporan keuangan, katakanlah investor atau bank, berharap audit itu kasih jaminan mutlak, 100% benar. Padahal profesi kita bekerja dalam kerangka keyakinan yang memadai dan standar profesional yang sudah jelas aturannya. Dan kutipan ini, wah ini kena banget di intinya. Publik dengar istilah opini wajar tanpa pengecualian, langsung diartikan sebagai 100% benar dan sempurna. Padahal, yang kami berikan itu adalah keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Ini bukan sekedar main kata ya. Perbedaan ini fundamental banget dan jadi sumber banyak kekecewaan kalau sampai ada masalah di kemudian hari. Tentu saja, profesi akuntan gak tinggal diam dong. Selama bertahun-tahun, berbagai langkah konkret sudah diambil untuk mencoba mempersempit jurang ini. Tujuannya cuma satu, meningkatkan transparansi dan pemahaman semua pihak. Jadi, gimana caranya kita bangun jembatan ini? Pertama, laporan audit sekarang itu jauh lebih tebal dan deskriptif, bukan lagi sekedar 2 paragraf standar kayak dulu. Kedua, ada surat perikatan. Anggap aja ini kayak kontrak pranikah kita sama klien. Di situ jelas banget siapa melakukan apa. Ketiga, ada pernyataan direksi di laporan tahunan yang memaksa manajemen bilang secara terbuka, ya ini laporan buatan kami. Dan terakhir, peran komite audit. Mereka ini wasit di lapangan, yang memastikan komunikasi antara kami dan dewan direksi itu lancar. Intinya, semua ini tentang komunikasi proaktif. Nah, ini dia pertanyaan pamungkas yang pasti kita semua pernah dapatkan, entah dari klien, mahasiswa, atau bahkan pas kumpul keluarga. Kalau semua standar ini udah ada, kok skandal besar kayak Enron atau Wirecard masih bisa terjadi? Apa ini artinya audit gagal? Jawabannya, seperti biasa di dunia kita, nggak hitam putih.
Kadang ada kejadian buruk, tapi itu nggak otomatis berarti auditnya gagal. Contohnya, kalau nilai kecurangan yang terjadi itu nggak material. Atau kalau kecurangannya disembunyikan dengan sangat canggih, sampai prosedur audit standar pun nggak akan bisa menemukannya. Auditor nggak bisa disalahkan kalau mereka sudah merencanakan dan menjalankan audit sesuai standar profesi. Oke, biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus ya. Anggaplah ada perusahaan fiktif namanya Alpha Limited. Coba perhatikan tabel ini. Baris pertama, ekspektasi direktur, temukan semua kecurangan. Ini ekspektasi yang umum banget. Sekarang lihat baris kedua, realita auditor. Tanggung jawab kita itu cuma sebatas salah saji yang material. Di kasus Alpha Lead, ada seorang akuntan yang menggelapkan uang, tapi nilainya kecil banget dibanding omset perusahaan yang miliaran. Buat direktur, itu kegagalan audit, titik. Tapi menurut standar audit, seperti di baris ketiga, karena nilai kecurangannya tidak material, maka secara teknis auditnya tidak gagal. Nah, ini dia poin yang seringkali paling sulit diterima oleh publik. Sebagai penutup, mari kita kembali ke awal. Dengan adanya AI dan analitik data, kita sebagai auditor punya alat yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi ini juga memunculkan pertanyaan baru, apakah dengan ini publik jadi berharap auditor sekarang bisa menemukan segalanya tanpa terkecuali? Apakah teknologi canggih ini malah akan memperlebar, bukan mempersempit kesenjangan ekspektasi? Ini adalah tantangan sekaligus peluang besar bagi profesi kita ke depannya. Gimana menurut Anda?